Ini sudah diganti. Atau yang ini. Yang bisa bertahan lama, yang bisa dikirim di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Nah, muncullah ide untuk membuat cemilan. Nah, tapi cemilan apa? Nah, saya melihat bahwa di Indonesia ini jarang sekali saya menemukan UMKM yang memproduksi kentang. Ya, bukannya nggak ada, tapi jarang. Nah, maka dari itu, gimana kalau kita membuat keripik kentang aja? Lagi pula, keripik kentang ini merupakan cemilan paling populer di seluruh dunia. Makanya saya membuat kentang ini. Nah, dulu awal mulanya, kentangnya itu masih plain, nggak ada rasanya gitu ya. Sampai akhirnya kita coba bikin rasa, yaudah yuk kita bikin rasa pedas daun jeruk. Karena waktu itu kita lihat di sosial media cemilan-cemilan yang laris manis di sana itu kebanyakan rasa pedas daun jeruk. Yaudah yuk kita ngikutin keripik kentang rasa pedas daun jeruk. Yang mana waktu itu ya di kompetitor-kompetitor kita yang besar-besar itu kan nggak ada sama sekali rasa itu gitu. Yaudah kita masuk ke rasa itu, seperti itu. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri itu kita mulai dari pemilihan bahan baku di pasar. Jadi kita membeli Jadi kita membeli kentang di pasar yang mana kita membeli langsung ke pengepulnya. Setelah itu kita bawa ke rumah produksi, lalu kita sortir besar kecilnya. Setelah kita sortir, kita langsung masuk ke proses pengupasan kentang dengan menggunakan mesin pengupas kentang otomatis. Lalu setelah kentang dikupas, lalu masuk ke proses perajangan kentang, yang mana kentang itu kita potong panjang-panjang gitu ya. Biasanya kalau keripik kentang bulat-bulat, kita coba bentuk yang rada unik, yaitu panjang-panjang.
Nah, setelah masuk proses pengupasan, setelah proses perajangan, setelah itu masuk ke proses pencucian kentang, yang mana di proses pencucian kentang ini kita menghilangkan sari pati si kentangnya itu, yang mana kalau pati kentangnya itu masih ada, itu akan membuat kentangnya itu lengket ketika digoreng dan kurang renyah. Jadi kita hilangkan, kita cuci benar-benar sampai bersih. Setelah proses pencucian sampai bersih, baru masuk ke proses tahap penggorengan. Nah, di penggorengan ini kita menggunakan teknik kita masukkan ke kentang ke dalam minyak, yang mana nanti minyaknya itu suhunya turun. Nah, ketika suhunya turun itu nanti akan menimbulkan rasa manis si kentang itu sendiri. Jadi rasa manisnya kentang itu keluar. Nah, itu kita goreng sekali. Setelah proses penggorengan, kita biasanya ada proses spin, yang mana mengurangi kadar minyak. Setelah proses spin, baru kita sampai ke tahap pencampuran bumbu, yang mana bumbu-bumbu sendiri kita pilih dari beberapa bumbu yang premium, yang mana dari bumbu-bumbu itu masih kita racik-racik sendiri sehingga menghasilkan rasa yang pas dan nyaman untuk dicemilin. Nah, setelah proses pembumbuan masuk ke proses pengemasan, yang mana proses pengemasan itu kita kemas dengan mesin sealer otomatis, yang mana nanti setelah proses pengemasan itu selesai, produk siap didistribusikan. Pedes tapi ditambah. Enak sekali. Gimana Bu setelah merasakan kentung ini, seperti apa Bu? Oh, ini makanan enak sekali ya. Suka kalau anak muda, orang tua bisa, anak-anak bisa. Rasanya enak, nendang gitu loh rasanya. Iya. Itu benar-benar renyah, gurih gitu. Iya. Kalau dimakan tuh kayak nagih gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.